24 Juni kemarin, kasus baru COVID-19 mencapai 20.574 kasus. Perjuangan melawan pandemi ini paling dirasakan oleh para tenaga kesehatan. Demi keamanan, mereka harus tidak nyaman di dalam alat pelindung diri selama lebih dari 8 jam. Tubuh mungkin lelah, tapi semangat tetap harus dipelihara. Untuk itu, para tenaga kesehatan berharap upaya mereka juga mendapat dukungan dari warga dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM dari golongan 3 angkatan 17 kelompok 3 pemerintah Kabupaten Garut. Kemudian anggota kelompok kami yaitu pertama saya sendiri Linda Siti Zainab, yang kedua Muhammad Rifki Indra Permana, yang ketiga Ade Eyang Tri Alditya. Setelah berdiskusi dengan kelompok, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait dengan analisis isu global, yaitu bertemakan pandemi COVID-19 di Indonesia. WHO atau World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020, yang artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Salah satunya sampai ke negara kita, Indonesia. Kasus aktif Indonesia masih tinggi, dan pemerintah juga memberlakukan PPKM level 4 sampai hari ini. PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang direncanakan sampai tanggal 2 Agustus 2021. Adapun latar belakang yang telah kami rumuskan ada 3 poin. Yang pertama, munculnya COVID melumpuhkan aktivitas di luar rumah karena kita diharuskan untuk berdiam diri dan menjaga jarak dengan orang lain. Yang kedua, pengendalian COVID tidak bisa dilaksanakan secara cepat karena membutuhkan seluruh bantuan dari berbagai aspek, dari masyarakatnya, dari pemerintahnya juga. Yang ketiga, penularan COVID dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Kami akan mengidentifikasi isu melalui 4 tahap. Yang pertama, metode pentahelik. Yang kedua, menggunakan analisis USG atau menentukan isu prioritasnya. Yang ketiga, diagram fishbone, yaitu diagram sebab akibatnya. Yang terakhir itu menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini yang nantinya akan dicari alternatif pemecahan masalahnya dari isu tersebut. Dengan menggunakan metode pentahelik, kami menemukan beberapa isu terkait dengan pandemi COVID-19, yaitu lumpuhnya perekonomian masyarakat, pengadaan vaksin dari pemerintah, pembelajaran daring, berita hoax tentang COVID-19, serta pengurangan tenaga kerja. Yang kemudian, tabel analisis USG akan dijelaskan oleh Pak Ade. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari kelima isu yang kita angkat di sini, ada lumpuhnya perekonomian masyarakat, kemudian vaksin, pembelajaran daring, berita hoax tentang COVID, serta pengurangan tenaga kerja. Kita analisis dengan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth, di mana urgensi ini seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness di sini yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir yaitu growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Kita nilai dari 1 sampai 5 dari kelima isu. Yang pertama, lumpuhnya perekonomian masyarakat.
urgensinya 5, kemudian seriousness-nya 5, dan growth-nya 5. Jumlahnya 15. Yang kedua yaitu vaksin. Urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Jumlahnya 13. Kemudian pembelajaran daring. Urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 5. Jumlahnya 11. Kemudian berita hoax tentang COVID. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 3. Jumlahnya 11. Dan yang terakhir, pengurangan tenaga kerja. Urgensinya 4, seriousness-nya 3, dan growth-nya 3. Jumlahnya 10. Diperingkatkan. Urutan pertama yaitu lumpuhnya perekonomian masyarakat. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring. Ketiga, vaksin. Keempat, berita hoax. Dan yang terakhir, pengurangan tenaga kerja. Dari hasil tabel analisis USG, kita bisa ketahui bahwa peringkat tertingginya yaitu lumpuhnya sektor perekonomian dengan skornya yaitu 15. Selanjutnya kita masuk ke metode Fishbone. Metode ini mempermudah untuk mencari penyebab dari suatu masalah yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas yaitu penyebab dari lumpuhnya sektor perekonomian akibat pandemi COVID-19. Dari segi kita ketahui bahwa kebutuhan masyarakat meningkat sedangkan pendapatan menurun. Kemudian terjadinya banyak PHK karena banyak pekerja yang menjadi klaster COVID-19. Dari segi mesin, yaitu perlu rapid antigen untuk masuk ke daerah tertentu, sehingga pengiriman barang terhambat karena harus menggunakan masker. Kemudian dari segi material, permintaan semakin tinggi, harga barang melonjak dan barang susah dicari. Kemudian dari segi metode, kebutuhan bahan pokok menjadi langka sehingga harga barang menjadi naik. Kemudian banyaknya usaha yang bangkrut dan banyaknya penimbunan barang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Rifki. Setelah mengetahui penyebab lumpuhnya sektor perekonomian dengan metode Fishbone, selanjutnya kami melakukan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, maksudnya pemerintah mengucurkan dana bantuan dengan lebih merata. Pemerintah harus memberikan bantuan dana agar masyarakat dapat membangun kembali perekonomiannya. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, daya beli masyarakat menurun karena harga kebutuhan yang meningkat. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, yaitu dengan memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM dan memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID. Yang keempat, threat atau hambatan. Yang pertama yaitu adanya PHK. Terjadi PHK besar-besaran karena banyak pekerja yang menjadi klaster COVID-19. Yang kedua yaitu banyaknya usaha yang bangkrut dan banyaknya penimbunan barang. Dan yang ketiga adalah munculnya banyak kejahatan. Setelah kami menemukan akar dari masalah tersebut melalui Fishbone, kami menuangkannya dalam bentuk SWOT yang kami tuangkan dalam bentuk tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu sebagai berikut. Isu yang kami angkat adalah lumpuhnya sektor perekonomian. Adapun penyebabnya yaitu daya beli masyarakat menurun karena harga kebutuhan yang meningkat. Alternatif yang pertama yaitu memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM. Tahap alternatifnya yang pertama mendata UMKM yang terdampak pandemi. Yang kedua, memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID seperti menjahit masker, menjahit APD, dan menjual alat pelindungan diri yang lain seperti face shield dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu memberikan pelatihan tentang cara pemasaran produk UMKM secara online. Hasil yang diharapkan yaitu agar UMKM yang terdampak pandemi dapat bangkit dan dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Alternatif yang kedua yaitu membuat usaha kreatif. Tahap alternatifnya yang pertama mencari peluang usaha yang dibutuhkan pada saat ini. Yang kedua, mengumpulkan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan. Yang keempat, membuat produk inovasi yang sedang dibutuhkan saat ini. Dan yang kelima, memasarkan dalam bentuk yang menarik.
Hasil yang diharapkan agar terbukanya lapangan kerja baru bagi karyawan korban PHK. Alternatif yang ketiga yaitu mengucurkan dana bantuan pemerintah dengan lebih merata. Tahap alternatif yang pertama datang kembali warga yang layak diberikan bantuan. Yang kedua, memastikan calon penerima bantuan. Ketiga, memastikan bantuan sampai ke tangan penerima bantuan. Yang keempat adalah memastikan pemanfaatan bantuan yang diberikan. Hasil yang diharapkan adalah untuk mengembalikan perekonomian pemerintah harus memberikan bantuan dana agar masyarakat dapat membangun kembali perekonomiannya. Pihak yang terkait adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 Angkatan 17 CPNS 2021 Kabupaten Garut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.